Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kalamnya, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Ya, sesungguhnya pada penciptaan ya langit dan juga bumi dan juga pergantian dari siang dan malam itu ada tanda-tanda ya dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian ya pada ayat yang lainnya dikatakan tafakkaru fi khalqillah, ya, berpikirlah, renungilah ya apa-apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat yang lain juga dikatakan siru fil ard, ya, berjalanlah di muka bumi. Bagaimana kita bisa melihat alam semesta ini dengan begitu luasnya, langit yang tidak ada batasnya, lautan yang sejauh mata memandang, semua itu adalah kuasa ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita tafakuri, yang perlu kita pikirkan bagaimana proses penciptaan alam raya yang begitu istimewa, yang begitu luar biasa, dan termasuk juga di dalamnya adalah manusia itu sendiri, ya. Kita sebagai manusia tentu saja yang memiliki akal pikiran akan berpikir bagaimana makhluk kita yang begitu lemah dengan semestanya yang begitu luar biasa itu akan mengingatkan kita kepada bagaimana kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja tidak cukup hanya dengan memahami, memikirkan, menyadarkan, kesadaran pada diri kita tidak cukup. Kita perlu adanya setelah kesadaran, keyakinan, muncul adanya Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah kita melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena salah satu tugas utama dari manusia itu adalah kama qala Allahu azza wa jalla wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Sehingga ketika kita melihat bagaimana semesta yang luar biasa, yang sangat panjang, yang sangat tidak terbatas ini, maka mengingatkan kepada diri kita bahwa diri kita itu begitu kecil, diri kita itu adalah bagian dari alam semesta ini yang mesti, yang harus tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ya, ini sebagaimana kalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, wa in atiullaha tahtadu, ya, atau siapa saja yang taat kepada Allah, wa may yattaqillah wa may yuti'illah, ya, barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia akan apa? Tuflihun, dia akan berbahagia, ya, berbahagia baik itu kita yang ada di dunia ataupun di akhirat sana. Oleh karena itu mari kita bersama-sama ya mampu untuk bertafakur ya akan kalamnya yang sangat luar biasa, dan jangan lupa juga kita harus tadabbur kalamnya, yaitu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala minal Quran wa minas sunnah. Demikian wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.